FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Serbuk Senin apa? Senin Iya benar, Senin berbuku. Iya, benar, pinter banget nih. Iya, pendengar RKB pada pintar-pintar nih. Senin ya benar, berbuku ya. Nah, lanjut lagi di kesempatan malam hari ini ya. Masih di bab yang ke-9 ya. Nah, kali ini ada bagian berikutnya, Residen Baru Yogyakarta ya. Nah, langsung saja deh biar cepet. Persis ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi di Yogyakarta dan harapan akan datangnya Ratu Adil semakin kuat, ditunjuklah pejabat-pejabat baru Belanda yang dampak kehadirannya kelak sungguh-sungguh mendatangkan bencana. Pada 1 November 1822, Nahuis mundur dari jabatan Residen Yogyakarta untuk kembali ke Belanda guna mempertanggungjawabkan kebijakan ekonominya di hadapan Raja Belanda. Posnya tetap tinggal kosong hingga 3 Januari 1823. Sampai Van der Kaplan mengangkat Residen Rembang berusia 45 tahun, John Keir Anthony Hendrik Smithseld. Smithseld tidak berpengalaman menjalin hubungan dengan keraton-keraton Jawa. Penunjukannya adalah dalam rangka meningkatkan penghasilan sebelum ia pensiun. Gubernur Jenderal juga berharap ia dapat lebih taat daripada pendahulunya, Nahuis, dalam persoalan sewa tanah dan mensurvei kawasan Yogyakarta untuk memfasilitasi aneksasi teritorial. De Abo, asisten Nahuis yang istrinya tidak setia, diberhentikan. Sebagai gantinya, Van der Kaplan menjanjikan kepada Smithseld seorang pejabat yang mumpuni untuk bertindak sebagai deputinya. Orang itu akhirnya dapat diidentifikasi, datang dari lingkaran dalam Gubernur Jenderal. Dialah anak dari tutor pribadi putranya, Pierre Frederick Henry Cavalier, yang berpengaruh pribadinya pada masalah-masalah kesultanan akan nyaris sama berbahaya dengan atasannya yang dungu. Ternyata ada perbedaan besar yang tak terjembatani antara apa yang menjadi harapan Van der Kaplan dan apa yang menjadi pemikiran bekas Residen Rembang. Tentang pengangkatannya, Smithseld membayangkan akan memasuki sebuah masa tenang di mana jabatannya akan memberikan kenyamanan karena pundi-pundinya makin bertambah sebelum pensiun. Sementara itu, Gubernur Jenderal memikirkan tentang kemungkinan dapat segera dilaksanakannya dalam waktu dekat rencana penghapusan sewa tanah dan aneksasi teritorial. Untuk tugas-tugas ini, Smithseld jelas tidak cocok. Bakatnya dalam ilmu pemerintahan sedang-sedang saja. Penampilan fisik Smithseld yang sangat pemalu juga tidak mengesankan, gemuk, setengah tua, dan botak. Kombinasi antara penampilan fisik yang tidak meyakinkan dan sifat yang tidak hangat dalam pergaulan sosial jelas sama sekali tidak bisa menjanjikan apa-apa. Sebab orang Jawa ahli dalam menilai watak orang lain. Dilakukannya penilaian tentang cara pembawaan diri dan penampilan pejabat Belanda dianggap penting. Smithseld mulai dengan mengumpulkan data-data statistik tentang Yogyakarta, tanah-tanahnya, penduduk, dan kondisi pemerintahan. Namun, ia kurang mendapatkan kerjasama dari pejabat-pejabat sultan. Saat ditemui tidak ramah dan berwajah masam. Hal itu membuat saya sangat malas untuk
menanyakan apa-apa lagi, tulisnya. Tak satu pun bupati yang terlihat mengenal baik daerah kekuasaan mereka. Dan Patih Danurejo sendiri baru mengunjungi banyak tempat di sekitar Yogyakarta untuk kali pertama justru ketika pergi dengan saya. Smithard juga punya pendapat kurang baik tentang dua wali sultan yang masih balita itu, Mangkubumi dan Diponegoro. Tulisnya, mereka orang baik tetapi malas. Pengetahuan mereka tentang pemerintahan keraton sangat sedikit karena tidak ada catatan-catatan yang tersimpan rapi sejak penjarahan oleh Inggris pada 20 Juni 1812 terhadap keraton. Sebaliknya, pangeran mendapatkan kesan Smithard itu orangnya baik tetapi lemah. Sementara itu, istri Smithard, Clara Elizabeth, dipuji pangeran karena keramahan yang sering ia tunjukkan. Saya kadang-kadang pergi ke Bedoyo dan kapanpun saya ke sana. Nyonya Smithard selalu berbaik hati menyuguhi saya sebotol anggur manis Konstantia yang ia tahu saya menyukainya pada saat itu. Penilaian Smithard terhadap Danurejo cukup keras. Terlalu banyak main perempuan dan menghabiskan semua uangnya dengan para perempuan itu. Namun, tetap saja, Patih adalah orang yang sangat ia andalkan bantuan dan nasihatnya. Entah kenapa, ia memberi Danurejo terlalu banyak tanggung jawab, sementara sang Patih sendiri mengambil keuntungan dari kelemahan residen baru ini demi memenuhi kepentingannya sendiri. Kegemarannya menghisap pipa opium, berbelanja pakaian-pakaian bagus, dan berkencan dengan perempuan-perempuan cantik tidak menjadikannya seorang administrator yang efektif. Smithard juga berselisih paham dengan dua kolega Belandanya, penerjemah resmi kepresidenan dan asisten residen. Namun, ia masih juga mendelegasikan tugas-tugas kunci kepada mereka. Bagaimana tidak demikian? Sebab pada saat-saat genting, ketika kehadirannya di Yogyakarta sangat dibutuhkan, Smithard justru mangkir, tidak berada di Yogyakarta, melainkan di villa yang dibangun Nahwis di Bedoyo dekat Pakis. Salah satu alasannya tidak selalu berada di Yogyakarta adalah saat mulai bertugas di Yogyakarta pada Februari 1823, ia menemukan kondisi kediaman residen sangat tidak terurus. Rumah itu rusak berat akibat gempa saat Gunung Merapi meletus dan perlu renovasi menyeluruh. Pekerjaan renovasi ini dimulai pada November 1824, namun dihentikan sementara lantaran datang musim hujan dan baru diteruskan lagi pada akhir Juni 1825. Situasi ini terbukti sangat mengganggu kelancaran urusan pemerintahan Belanda. Sebab selama lebih dari setahun antara Agustus 1823 dan September 1824, Smithard dan keluarganya mendiami rumah bekas Kapiten Cina Tan Jing-sing. Kemudian ia pindah lagi untuk tinggal sementara waktu di benteng Belanda Frederburg. Namun, ia lebih sering pergi ke Villa Bedoyo di kompleks perkebunan milik bekas residen Nahwis di lereng Merapi, tempat mereka tinggal selama berbulan-bulan. Sementara itu, urusan karesidenan diserahkan kepada seorang juru tulis. Tidak hadirnya residen selama minggu 10 sampai 17 Juli yang genting sebelum perang meletus sangat menghambat negosiasi pihak Belanda dengan Diponegoro. Smithard secara politik juga naif. Kesalahan pertama dan terbesar yang dia lakukan adalah persetujuan dia untuk mewakili Sultan Balita pada Grebek Puwoso pada tanggal 9 Juni 1823 dengan duduk di tahta Yogyakarta
di tahta Yogya atau Dampar yang masih kosong itu. Mengingat hal ini pernah menjadi sumber perbantahan sengit pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II. Smith semestinya mengerti sendiri akan dampaknya. Ia kemudian mempersalahkan para wali sultan yang mengatakan padanya bahwa salah satu di antara mereka lah yang berhak duduk di situ mewakili sultan. Namun ketika pilihan harus diambil tentang siapa yang harus tampil, timbul kecemburuan dan kecurigaan. Ratu Ageng maupun Ratu Kencono sangat tidak ingin melihat Diponegoro duduk di tahta. Karena itu, akhirnya Smith diundang untuk mewakili mereka. Namun, apakah ini berarti Smith hanya mewakili ide pihak Ratu Ageng yang pro Belanda? Tidak begitu jelas. Apa yang sudah pasti adalah bahwa tindakan Smith ini sangat melukai hati Diponegoro. Kehadiran seorang Belanda yang tidak tahu tata krama, tapi ia duduk di atas tahta, seraya menerima sembah dan bakti para bupati mancanegara dalam 5 upacara grebek selama 31 bulan masa jabatannya sebagai residen di mata pangeran dan orang-orang Yogya masa itu adalah penghinaan terhadap martabat orang Jawa dan kewibawaan keraton. Dan bagian berikutnya diberi judul Penghapusan Sewa Tanah dan Konsekuensinya. Sebelum kedatangan Smith ke Yogya, pemerintah Belanda sempat berpikir untuk membuat keputusan yang sangat penting, mengakhiri semua kontrak sewa tanah dan lahan kepada pihak non-Jawa di seluruh wilayah kesultanan. Baik Van der Capellen maupun penasihat utamanya, Inspektur Jenderal Keuangan Hendrik Jan van de Graaf, telah lama memikirkan masalah ini. Dalam pandangan mereka, penyewaan tanah semacam itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi orang Jawa. Pada akhir Agustus dan September 1919, saat melakukan perjalanan ke Jawa Selatan Tengah, mereka menemukan bahwa Residen Nahwis sudah mengatur penyewaan lahan di Yogya dan Surakarta bagi teman-temannya. Memang, lahan yang disewa tidak terlalu besar, namun baik Nahwis pun koleganya di Surakarta, Rik van Prelen, diminta untuk membuat sebuah laporan tentang itu meski perintah itu tidak pernah dipenuhi oleh keduanya. Pada tahun 1821, ketika Van de Graaf membuat perjalanan kedua ke Jawa Selatan Tengah, ia melihat kejahatan penyewaan tanah tumbuh pesat sekali sampai tidak proporsional lagi. Penyewa lahan berkebangsaan Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda telah mengambil oper banyak lahan-lahan luas di tengah wilayah kerajaan. Melihat kondisi betapa sangat liarnya praktik sewa tanah itu, Van de Graaf kemudian menyusun suatu laporan yang menggambarkan betapa para petani Jawa telah terampas hak-hak kepemilikannya atas tanah dari jatuhnya status petani Jawa sebagai sekadar kuli. Sadar bahwa Raja Belanda Willem I justru sedang bersiap mendukung pemilik perkebunan untuk menaikkan harga kopi yang harus dibayar pemerintah kepada pemilik perkebunan itu, Van der Capellen memutuskan untuk bertindak cepat. Pada tanggal 6 Mei 1823, ia mengumumkan dekret penting yang memerintahkan bahwa semua tanah yang telah disewa oleh orang-orang Eropa dan Tionghoa di Kesultanan harus dikembalikan kepada pemilik aslinya mulai tanggal 31 Januari 1824. Keputusan ini menimbulkan perasaan yang campur aduk di kalangan keraton. Di Surakarta, Pakubuwono V sangat kecewa dan gusar karena kontrak-kontrak sewa lahan itu telah mendapat persetujuan cap kerajaan, dan dengan membatalkan kontrak secara sepihak, cap kerajaannya itu akan kehilangan wibawa dan akan sulit sekali mencari penyelesaiannya dengan para penyewa. Akan tetapi,
Di Yogyakarta, dekrit Van der Kapellen semula disambut hangat. Setiap orang senang dengan dekrit itu, ujar Mangkubumi. Seolah-olah kita disiram dengan air. Kita tidak lagi kepanasan, rasanya segar sekali sekarang. Namun, euforia itu segera terhempas oleh realitas keuangan bahwa kompensasi ganti rugi harus dibayar langsung kepada para penyewa lahan dari Eropa. Beban Yogyakarta lebih berat ketimbang Surakarta. Di Surakarta, perkebunan-perkebunan mendapatkan penggantian uang menurut produksi tahunan mereka. Itu pun pembayarannya dapat dicicil selama beberapa bulan. Di Yogyakarta, ganti rugi harus dilakukan secara langsung dari perbendaharaan sultan. Mengingat tanah yang disewa itu adalah tanah jabatan milik keraton, jadi perkebunan itu langsung diambil alih oleh raja. Tidak terlalu jelas kenapa terjadi perbedaan dalam mekanisme kompensasi di Yogyakarta dan Surakarta. Barangkali orang-orang Eropa yang menyewa tanah dari keluarga Sunan sadar bahwa mereka tidak bisa terlalu berharap mendapat kompensasi langsung dari para pemilik tanah yang tidak punya uang. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan petisi kepada pemerintah Belanda agar tetap diizinkan mengelola lahan perkebunan sampai mereka mendapat ganti rugi melalui penjualan hasil panenan seperti kopi. Di Yogyakarta, ketika melihat penyewa tanah asal Eropa akan tertimpa rasa kecewa lebih pahit. Keputusan yang diambil adalah menerapkan sistem kompensasi langsung. Tekanan dari Ratu Ageng dan Danurejo IV mungkin berhasil menggolkan kebijakan ini sebab sang ratu merasa lebih baik untuk menaati instruksi pemerintah Belanda karena cucunya Sultan kelima masih kanak-kanak yang butuh perlindungan Belanda. Apapun alasannya, segera menjadi jelas bahwa kekayaan Yogyakarta yang ada dalam perbendaharaannya tidak mencukupi untuk keperluan pembayaran langsung itu. Ganti rugi untuk satu perkebunan, Rojo Winangun saja, salah satu perkebunan kerajaan yang langkah penyewaannya oleh Danurejo, pernah dikritik keras di Ponegoro di depan umum. Memerlukan hampir separuh dari seluruh pendapatan tahunan yang diterima Kesultanan dari pemerintah Belanda. Keraton terancam bangkrut, benda-benda bergerak dan pusaka keluarga keraton hampir dijual untuk memenuhi biaya hidup keraton sehari-hari. Dan di Ponegoro dipaksa untuk menyetujui pinjaman sebesar 37.000 pound sterling dari Kapiten Cina Kwe Wee Kong di Yogyakarta. Mengingat besarnya jumlah ganti rugi yang harus dibayar, banyak pangeran dan pejabat tinggi keraton Yogyakarta mulai curiga akan adanya penipuan oleh para penyewa tanah orang Eropa itu. Karena mereka tidak lama menggantungkan diri pada bayaran uang sewa tanah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan untuk membeli barang-barang mewah yang diimpor dari Eropa. Mereka segera terlilit banyak utang. Tingkat bunga yang berlaku, yang besarnya mencapai 3% per bulan, kian membuat mereka jatuh miskin. Di tingkat pedesaan, sikap main hakim sendiri juga makin mendesak, merebak. Para buruh pekerja perkebunan yang berhasrat besar untuk membalaskan dendam dan sakit hati kepada bekas majikan mereka, mendorong-dorong para bandit dan pelaku kriminal lainnya, Wong Durjono, untuk menyerang tanah-tanah sewaan milik orang Eropa. Tempat-tempat ini yang dijuluki Belanda sebagai pusat-pusat para bandit nantinya akan menjadi titik-titik pendukung kuat bagi aksi-aksi gerilya di masa Perang Jawa, di mana berbagai tanaman perkebunan itu diratakan dengan tanah. Dan
Bagian berikutnya, peran sebagai wali sultan dan ganti rugi penyewaan tanah. Ada apa nih dengan ini? Lanjut aja langsung. Sebagai wali sultan balita yang bertanggung jawab atas kondisi keuangan keraton, Diponegoro segera memainkan peran kunci dalam negosiasi ganti rugi. Kasus pertamanya menyangkut perkebunan di Bedoyo, di mana Nahuis meminta ganti rugi sebesar 50.000 gulden atau 1,5 juta dolar Amerika Serikat sekarang. Smithsard memberitahu Diponegoro dan Mangkubumi bahwa jumlah itu sudah mencakup rumah, gudang-gudang, pohon-pohon kopi, semak-semak rumpun lada, dan sewa tahunan untuk 6 tahun yang dibayarkan di muka kepada Sultan Hamengkubuwono keempat. Karena Huis sudah siap-siap pulang ke Eropa, ia menuntut pembayaran kompensasi itu dilakukan secepatnya. Kedua wali sultan ini pun datang ke Bedoyo pada tanggal 29 Juli 1823. Setelah memeriksa rumah dan bangunan-bangunan lain di sekitarnya, mereka berkesimpulan bahwa harga yang diminta Nahuis itu terlalu mahal. Menurut cerita Diponegoro, para wali sultan mengusulkan uang ganti rugi yang sangat rendah, hanya 800 dolar Spanyol saja, atau 20.000 dolar Amerika Serikat sekarang. Dan dikutip pula dari catatan tersebut, bagaimana mungkin Smithsard memerintahkan kami untuk mengambil alih seluruh tanah dan tanaman kopi dari Nahuis? Rumah itu sendiri barangkali bolehlah dikecualikan karena dapat dipakai oleh sultan. Tetapi keuntungan apa yang dapat kami harapkan dari kopi dan tanaman lainnya? Pengambil alihan itu tidak berarti apa-apa kecuali menambah beban utang kami. Kami tidak bisa mendapat keuntungan yang sama besar seperti orang Eropa dan tanaman-tanaman itu. Dan Nurjo kemudian diminta untuk memberi rincian yang dikeluarkan Nahuis untuk biaya upah para buruhnya. Ya, jawab Mangkubumi hampir sambil menyandarkan kepalanya di kursi. Jika Anda hendak memperhitungkan semua, apa artinya nilai perkebunan itu bagi sultan yang masih kanak-kanak? Diponegoro menatap ke depan barang sejenak dan akhirnya berbicara dengan nada agak dongkol. Jika ayahanda saya tidak wafat, tentu masih hidup sekarang. Jika Nahuis tidak memboroskan begitu banyak uang, tentu ia masih punya banyak di kantongnya. Selanjutnya, pangeran tidak lagi mengeluarkan sepatah kata pun dan hanya menggeleng-gelengkan kepala. Namun, Smithsard tetap bertahan dengan angka awal, seraya berkata, sebaiknya Anda cukup puas dengan jumlah itu. Jika perkebunan itu milik saya sendiri, saya tidak akan melepaskannya dengan harga semurah itu. Ketika Mangkubumi mengusulkan perkebunan itu disewa saja untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih, sehingga Nahuis dapat memperoleh keuntungan seperlunya dari penjualan hasil panenan, Smithsard menolak dan menganjurkan harga kompromi separuhnya, yakni sebesar 26.000 dolar Spanyol atau 800.000 dolar Amerika Serikat. Ketika kedua wali sultan itu lagi-lagi berkeberatan, Smithsard mengingatkan persahabatan residen terdahulu dengan Sultan Hamengkubuwono keempat yang membuat Diponegoro naik pitam. Masya Allah, Nahuis boleh saja sahabat sultan, tetapi dia tidak pernah membantu sultan. Sekarang apakah ia ingin persahabatannya dibayar dengan uang? Dia tidak pernah mengangkat sultan ke atas tahta. Tuan John Deans, sekretaris Kepresidenan Yogyakarta, adalah kawan baik ayah saya,
Hamengkubuwono III. Ia malahan membantu ayah saya naik tahta, namun tak pernah menerima imbalan bayaran apapun untuk jasanya kecuali Sultan membelikan baginya seekor kuda seharga $700 Spanyol. Pertemuan itu bubar dalam suasana sengit. Kedua wali sultan langsung kembali ke keraton menemui Ratu Ageng untuk menegaskan akibat-akibat keuangan yang parah bagi keraton jika tawaran kompromi dari Smeser diterima. Akan tetapi, Ratu Ageng yang tetap ingin menjaga hubungan baik dengan Belanda memerintahkan Danurejo untuk menerima tawaran residen. Lalu kedua wali sultan itu diminta datang ke Karisidenan dengan membawa cap mereka masing-masing untuk mensahkan sepucuk surat resmi seharga $26.000 Spanyol yang isi suratnya tidak diberitahukan. Sekembali mereka dari keraton, kedua wali sultan itu sadar bahwa mereka telah ditipu. Tidak lama sesudah soal ganti rugi untuk pabrik milik orang Eropa di Rojowinangun muncul lagi. Namun Diponegoro sudah enggan terlibat lebih jauh. Sejak itu, pangeran mulai jarang muncul di keraton. Mangkubumi juga demikian. Urusan-urusan kerajaan lalu diputus tanpa kehadiran mereka oleh Smeser dan asisten residen Chevalier. Setelah berkonsultasi dengan Ratu Ageng, Pati Danurejo, komandan pengawal Sultan Wironegoro, dan penerjemah resmi Karsidenan, Johannes Gottlieb Dietrich. Sebagai seorang wali sultan, selalu tidak ada yang bisa saya kerjakan. Kenang Diponegoro seraya menambahkan, kami selalu diberitahu tentang uang yang masuk ke perbendaharaan Sultan karena saya harus membubuhkan cap saya untuk itu. Tetapi kami tidak pernah tahu tentang uang keluar. Ketika saya berada di luar, di Tegalrejo, saya mendengar tidak ada lagi uang dalam perbendaharaan. Sekalipun semua orang tahu masih ada banyak uang di sana. Namun Patih perlu uang. Pertama, untuk ini. Kemudian untuk itu. Dengan alasan banyak hal harus dibangun. Semua hal yang penting-penting diputuskan tanpa kehadiran kami. Itulah makin seru nih konfliknya. Oke, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 08554 ada Freddy Rawayoso. Absen selame kabeh buat semua dapat salam dari Freddy. Oke deh. Amin ya, semoga sehat. Pandu Kasela di Arjosari hadir selalu. Aulia di Keradenan. Merinding aku mas mendengar peristiwa meletusnya Gunung Merapi yang dahsyat di Yogyakarta. Ramalan dari Joyoboyo. Oke. Masih dilanjut ya kebersamaan kita di Serbuk Senin Berbuku.